Beredarnya informasi virus corona yang berasal dari konsumsi daging hewan liar. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termaksud novel coronavirus yang baru ditemukan. Mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernapasan. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan. Kalian pasti sudah tahu tentang virus corona atau bisa dibilang COVID-19 ini, bukan? Virus yang menyerang sistem pernapasan pada manusia. Kebanyakan orang yang terkena virus terjadi karena penularan transisi lokal semenjak ditemukan di Tiongkok dan menyebar ke seluruh dunia. Dan virus ini membawa perubahan banyak sekali di lini kehidupan manusia, seperti adanya karantina wilayah atau lockdown yang menyebabkan kegiatan ekonomi hampir terhenti. Di Indonesia sendiri, lockdown atau karantina wilayah belum ditetapkan atau dilaksanakan. Yang dilaksanakan adalah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, sebagai masyarakat Indonesia, kita memiliki pedoman Pancasila. Bagaimana pendapat Pancasila terhadap persoalan sosial budaya pandemi COVID-19 ini? Mari kita bahas penerapan nilai-nilai Pancasila pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Sila pertama Pancasila berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa. Penerapan dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, misalnya kita sebagai masyarakat yang beragama mematuhi himbauan yang telah dikeluarkan oleh pemuka agama kita masing-masing, misalnya dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia menghimbau agar saat berjemaah serta sholat Jumat dilaksanakan di rumah saja. Nah, kalau kita mematuhi Pancasila sila pertama, tentu kita akan mengikuti apa yang telah dihimbau oleh para ulama tersebut. Begitu pula dengan agama yang lainnya. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita diminta untuk sementara beribadah di rumah saja. Sila kedua Pancasila berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan sila kedua Pancasila ini pada masa COVID-19 saat ini, misalnya kita sebagai anggota masyarakat saling tolong-menolong apabila ada masyarakat atau tetangga kita terkena musibah seperti di PHK dari pekerjaannya, kita bisa membantu kebutuhan mereka sehari-hari, ataupun ada tetangga kita berstatus PDP atau PIP, kita bisa bantu mereka dengan ikut memberikan bantuan. Selanjutnya, sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila ini berbunyi, Persatuan Indonesia. Penerapan sila ketiga ini dalam masa pandemi COVID-19 ini, misalnya, kita sebagai masyarakat harus bisa bekerja sama, bersatu, menghadapi agar wabah ini cepat berlalu. Dengan cara mengikuti himbauan yang telah diberikan oleh pemerintah, ulama, maupun dari kepolisian, misalnya untuk memakai masker apabila keluar rumah, tidak mengadakan perkumpulan yang menyebabkan banyak orang, maupun tidak pergi ke wilayah yang sudah dalam zona merah COVID-19 saat ini. Selanjutnya, sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila ini berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Penerapan sila keempat ini dalam masa pandemi COVID-19, misalnya, pemerintah menganjurkan kita untuk tinggal di rumah saja atau stay at home, maka itu merupakan hasil musyawarah antara pimpinan dengan pakar kesehatan lainnya. Maka dari itu kita sebagai masyarakat harus bisa menghargai hasil dari musyawarah yang telah dilaksanakan tersebut. Itulah beberapa dampak sosial budaya pandemi COVID-19 ditinjau dari nilai-nilai Pancasila. Demikian presentasi saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.